gue lihat belakang, depan, tapi ada dia juga. Gue sampai gini, capek, ini gue capek. Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat video yang terupdate dari Calon Mayat Official. Oke Sobat Camat, kemarin siapa yang minta buat Bang Ega cerita lagi di video gue? Kali ini gue penuhin kemauan lo semua untuk ngundang Bang Ega lagi. Langsung aja kita panggil Bang Ega. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Oke nih Bang, kemarin tuh sebenarnya video yang kemarin tuh banyak nih ya Bang Ega ya. Kayak ada yang japri gue, ada yang di komen pada bilang Bang Ega cerita lagi dong lanjutan untuk di Pangrango. Memang kan video sebelumnya kita mau bahas yang part sebelumnya tuh. Ya. Kejadian sebelumnya untuk di part ini. Nah, itu banyak banget tuh Bang Ega yang minta, bahkan sebagian netizen gue juga ada yang ngefans sama Bang Ega. Terima kasih. Oke nih Bang Ega, jadi kita bisa mulai aja ceritanya Bang Ega. Oke, boleh. Jadi sebenarnya ini mungkin flashback kali ya. Jadi sebelum kejadiannya itu, sebelum saat yang cerita kemarin Kasus Bang Juna itu ya? Kasusnya Bang Juna. Jadi di tahun sebelumnya itu pernah ke Pangrango juga, jalur yang sama. Nah itu gua tidak menjadi leader maupun sweeper, jadi kayak peserta biasa aja, jadi kayak anggota biasa aja gitu, yang nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab buat gimana nanti makannya apa gimana ya, tanggung jawabnya nggak seberat jadi leader ataupun sweeper ataupun tukang masak. Nah cerita dari awalnya adalah ya gua waktu itu nyusul sebenarnya Bang. Nah gua dadakan ikut pendakian Pangrango. Nah gua cuman bawa tas ya segede itulah, kecil, cuman isinya full gua padetin. Dan gue datang itu ke base camp kalau nggak salah nyampe nya sekitar antara jam 1 sampai jam 2 pagi. Lumayan Itu ya. Jadi karena emang udah dadakan, tapi alhamdulillah semua barang-barang yang diperluin ada lah gitu. Jadi udah siap gitu. Nah pendakian ya, awal pendakian kita biasa pagi-pagi banget kita udah siap-siap, 5:30 lah kita berangkat, 5:30 pagi berangkat pendakian. Ya normal-normal aja gitu, normal-normal biasa aja. Cuman ya paling lebih banyak saat itu ngebantu temen yang ini cewek ya, karena kebetulan waktu itu lebih banyak ceweknya, kurang lebih 6-7 orang lah. Jadi ada yang si cewek nih bawa keril kegedean, jadi tukeran nama yang punya gua kecil aja gitu. Cuman emang yang diperluin udah ada semua di situ. Nah ini yang cewek karena dia bawanya gede, jadi segala macam barang itu dimasukin. Udah gantian, gua pun sampai double pakainya karena supaya si ceweknya itu nggak bisa jalan normal gitu. Karena saat itu ya udah kelihatan capek banget gitu, adalah 1-2 orang gitu yang udah kelihatan pucat gitu ya. Mau nggak mau kita sebagai tim teman pendakian gitu, kita bantu gitu, jangan dicuekin gitu, apalagi cewek kan Bang ya. Gitu. Nah singkat cerita sebenarnya sih berangkat itu happy, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu, sampai ke pos kandang badak. Nah, ini kita masak di sana, makan di sana, dan itu kondisinya hujan, gerimis lah. Pas udah nyampe itu udah gerimis, tapi ya nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Nah besokannya kita saking ya kalau abis hujan dingin gimana siapa lagi di gunung. Nah itu bikin kita kesiangan bangun. Nah kalau di cerita sebelumnya itu kan gua bareng sama, bukan gua yang berangkat ya, tapi
tim gua dan peserta yang lain itu ketika dia berangkat itu subuh-subuh, bahkan sebelum sholat subuh sudah berangkat ke Pangrango, karena tujuannya itu supaya nggak kemalaman pas turun, tapi walau pada akhirnya kemalaman juga gitu. Nah, yang ini kita benar-benar kesiangan berangkatnya gitu ke puncaknya. Kalau nggak salah ya di atas jam 7 lah, sekitar jam 8 jam 9 gitu, seingat gua. Nah, perjalanan is oke lah gitu, nggak ada hambatan kecuali ya capek-capek, keseleo dikit, kepleset itu mah lumrah lah ya. Iya, wajar sih ya. Wajar, nyampe atas, nyampe puncak Pangrango, ke Mandalawangi, kita ngopi-ngopi di sana, ngemil, foto-foto, ambil video, pokoknya seru-seruan dah. Sampai akhirnya itu adalah tim kita, serombongan kita yang paling terakhir turun. Saking keasikannya. Nah itu, gua itu paling terakhir jalannya bang, pas dari summit ya. Tenda kita masih ada di kandang badak ya. Kita summit itu nggak bawa tenda, tapi cuma bawa perbekalan aja. Oke, gua di belakang itu rasa-rasa gitu kan, ada yang kok ada yang jalan juga di belakang gitu. Apa benar gitu kan? Apa benar? Gue sampai beberapa kali ya, itu ngelihat, make sure gitu, memastikan bahwa itu di belakang itu kosong, nggak ada orang. Terus gue sampai nanya ke temen, kalau nggak salah namanya siapa ya, Bang Fandi apa Alfandi, gue lupa karena emang lost kontak ya. Bang, di belakang kita ada orang nggak sih? Masih ada rombongan kita nggak sih? Nggak ada bang. Oh berarti gue terakhir dong. Iya. Oh ya udah. Bang kenapa bang? Nggak apa-apa. Udah yuk turun. Udah sampai beberapa kali tapi gue cuekin bang. Tapi emang kayaknya ya halusinasi gue aja kali ya. Karena memang kondisi hutan di trek summit si Pangrango itu kan pohonnya gede-gede banget, terus rapet, hutannya masih rapet, terus kalau ini kabut itu memang sering ada gitu. Itu mungkin gara-gara itu pikiran gua. Ya udah deh. Akhirnya kita nyampe di camp itu di kandang badak. Kalau nggak salah ya sore jam 3 jam 4-an. Kan lebih lama dari yang sebelumnya tuh. Jam 3 jam 4 atau jam 5 ya, gue pokoknya setelah asar aja, setelah asar baru sampai di kandang badak. Packing udah, makan udah, sampai akhirnya kita turun itu bener-bener maghrib. Gokil ya. Nggak sholat apa ya dulu waktu pas pendakian di Pangrango itu, gue yang nggak yang terlalu kalau nanjak gitu nggak gue paksakan untuk ibadah gitu. Nanjak gitu, capek, gue mau ngapain gitu. Iya. Gitu, capek gitu. Cuman ya udah gitu, nggak ada yang sholat juga yang lainnya gitu, pikir gue. Jadi keikutan gitu. Nggak ada yang sholat juga, ya udah deh gitu kan berangkat. Itu benar-benar jam 6-an lah, itu waktu maghrib lah pokoknya ya teman-teman. Gue sempat berpikir, kenapa nggak nunggu dulu gitu, nggak nunggu waktu maghribnya lewat ya setengah jam kayak atau sejam, nggak apa-apa gitu, toh udah malam juga gitu kan kita startnya itu. Nah ya udah deh, gua itu ganti-gantian tuh di trek, jadi ada temen juga, jadi gua 3 paling belakang nih awalnya nih, 3 paling belakang. Gue lupa jumlah pasti rombongan kita itu total berapa, karena sebenarnya gue nggak mau nginget pendakian itu, tapi gue sama yang lain, beberapa teman-teman yang di pendakian saat itu masih berhubungan lewat sosial media gitu, walaupun udah belum nanjak bareng lagi. Nah gue turun dari kandang badak itu 3 dari belakang, berarti masih ada 2 orang di belakang. Iya benar. Masih ada. Nah leader kita, sebut aja Om, itu ada di depan. Terus ada lah di tengah-tengah teman kita. Nah itu gue sebenarnya bukan sweeper bang. Sweeper itu yang paling belakang, yang tugasnya make sure nggak ada yang tercecer gitu, baik barang kita mau, dan terpenting adalah rombongan kita itu nggak ada yang ketinggalan gitu. Iya. Nah,
pokoknya jalan, gue ganti-gantian, kadang gue yang paling belakang. Nah ketika gue yang paling belakang, gue rasa tuh pengen nengok banget ke belakang, beneran ke belakang. Loh, kok ada si om di belakang? Ada dua gitu ya? Kok ada si om di belakang? Gue lihat belakang, depan tapi ada dia juga. Gue sampai gini, capek, ini gue capek, oke jalan aja terus, gue jalan aja terus, ini gue capek. Tapi kayak ada yang jalan juga gitu. Pas gue nengok lagi udah nggak ada gitu. Maksudnya si yang menyerupai om menurut gue waktu itu nggak ada. Tapi ketika kita jalan lagi, kok kayaknya langkah kakinya kayak ini ya, banyak banget ya, maksudnya ada lagi gitu. Itu udah malam ya teman-temannya, dan kita itu belum nyampe setengah perjalanan ke bawah. Ya udah kita kena gerimis juga, kita di pos air panas itu kita neduh. Nah pos air panas itu kalau Bang Fatur inget, yang kita siang-siang di cerita sebelumnya itu kita makan siang, sholat zuhur ya. Nah ini malam-malam kita istirahat di situ, walaupun memang ada pendaki lain, cuman ya gelap gulita, penerangan juga terbatas, hujan gerimis ya gimana ya, jadi banyak diem gitu, banyak kayak waspada gitu, apalagi hening gitu, jadi kayak telinga mata itu jadi kayak patroli gitu. Jadi nggak tahu, jadi tiba-tiba setelah yang kejadian yang melihat itu jadi kayak ada apa ya gitu. Nah ya udah kita lanjutin perjalanan, tibalah kita di seberang ini ya. Jadi kita nyebrang dulu nih air panas itu, di pos air panas itu ini Bang, posisinya adalah sebelah kita adalah jurang, sebelahnya lagi adalah kayak air terjun gitu, jadi ngalir gitu. Dan itu ada penghalang, pengaman buat yang mau mendaki, itu kawat pagar. Nah kita satu-satu, maksudnya biar nggak riweh gitu, kalau kata orang Sunda nggak riweh di tengah-tengah gitu. Jadi kita tungguin di seberang. Nah pas gue udah nyampe di seberang, gue posisi berarti kan ya hampir terakhir lah. Ada yang nyenter ke atas. Terus ada salah satu panitia, jangan senter di atas, jangan pernah senter ke atas, ke arah pohon, ke arah pos, udah senter jalan aja. Wah ada apa nih gitu. Ada apa nih. Gue saat itu yang masih ya cuek bebek gitulah dengan keadaan mau malam mau kayak gimana. Sampailah bawah, sampai ke jembatan yang si Bang Juna lihat banyak yang nungguin dia itu. Nah, gue di situ kayak yang alhamdulillah udah sampai jembatan ini, berarti udah bentar lagi nih. Serombongan juga gitu. Ya, udah nyampe sini, udah bentar lagi deh, udah pos Telaga. Tapi ketika kita jalan, padahal rame-rame nih, gue barengan. Kalau waktu cerita sebelumnya kan gue misah banget gitu kan, nuntun bunga gitu. Ini kita kayak nggak habis-habis itu jembatannya. Bisa gitu ya. Dan yang menyadari itu ternyata nggak gue doang. Cicak. Bukan gue doang yang menyadari, yang lain juga. Tapi gue taunya mereka menyadari adalah saat kita udah turun gitu, udah cerita di bawah gitu. Kok ada yang ini ya, berasa lebih panjang banget, gak habis-habis. Oke lah, kita udah cuekin, akhirnya kita sampai ke Telaga ya. Beberapa teman udah ada yang, jadi Telaga sebelahnya itu gue pernah cerita, di situ ada tempat beristirahat kayak pondok gitu. Kayak inilah kayak pos untuk istirahat. Nah gue itu kan datang belakangan. Gue ngeliat teman gue yang pada istirahat di situ, gue langsung yang astagfirullahaladzim, gue nggak mau ke situ.
Karena apa? Gue ngelihat di belakang teman-teman gue itu ada sesosok rambut panjang, pakaiannya sih baju putih panjang. Oh, miske ya. Mereka juga ada di situ. Bahkan ada, sepenglihatan gue itu ada yang duduk di keril atau tas untuk mendaki gunung yang diletakin sama temen gue. Gue merinding gak sih? Gue shock, lagi capek, pengen istirahat, tiba-tiba apaan tuh gitu. Dan itu gue sama, emang mukanya tuh gue nggak kelihat jelas, cuman semakin gue lihat dia kayak semakin deket, dan itu Allah Akbar, sorry merinding, dia kayak ngedeket gitu. Dan itu gue karena emang capek, gue beraniin istirahat, tapi nggak dengan mereka, nggak sama teman-teman yang di pos. Gue di jalan aja udah ke situ, di jalan tempat orang lewat gitu. Gue takut, jujur takut, belum ada keberanian karena gue saat itu belum merasa deket sama Sang Pencipta gitu, belum ada keyakinan gue tuh bisa. Nah, di danaunya juga itu kayak yang rame gitu. Itu sebenarnya cerita kayak gitu nggak pengen diceritain, maksudnya pengen ditanyain ke temen sependakian gitu. Sama alasannya kayak waktu pas pendakian sebelumnya, karena nggak mau temen yang tadinya nggak takut ketularan, malah jadi ketularan, jadi takut juga gitu. Transfer ketakutan. Iya, mending gue pendem, tapi karena gue mendem, gue jadi kepikiran itu apa, kok dia ngedeketin gue, kok nyari, udah bagus lah mukanya, maksudnya nggak jelas, cuman lama-lama kok makin di iniin kayak yang ngedeketin gitu loh bang. Gokil juga ya. Atau nih abang bisa, Gue merinding loh asli. maksudnya bisa apa ya, yang jelas sih, yang waktu itu sangat jelas adalah dia duduk di atas tas. Wow. Gitu. Nah kata teman gue, kok makin berat sih? Oh, jadi dia semacam dia digamblokin gitu ya? Nah itu dia, gue nggak tahu dia ngikut nyampe mana. Gue nggak mau ngeliat-liat lagi gitu kan. Gue jadi fokus ke bawah aja gitu bang. Gue nggak mau, maksudnya nggak mau ya aneh-aneh lah, nggak mau yang guanya yang nanti jadi heboh sendiri. Ya udah, gue jalan ngikutin mereka, tapi gue yang jadi pendiam, lebih jadi pendiam. Dan gue itu ya fokus ke jalan aja, ke kaki, ke sepatu teman. Dan teman gue bilang, lu kenapa? Lu cedera? Lu sakit? Enggak. Dan itu kita kan sebenarnya dari setelah pos itu kan, si Telaga Biru itu sebenarnya nggak seberapa, maksudnya nggak sejauh ini ya, nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Cuman di situ kita kayak ngerasa lama banget gitu. Gokil juga ya. Lama banget. Dan untungnya itu nggak ada yang kejadian kesurupan atau apa. Jadi cuman gue diliatin aja. Bener kayak di teror banget gitu ya. Cuman diliatin, tapi yang gue heran itu kenapa sih itu ada satu yang ngikut di jadi kembar tas. ya. Jadi bang, di itu tuh si bergaun putih itu lebih dari 2. Kayaknya lebih dari 2. Kayaknya lebih dari 2. Dan yang satu itu ngikut di tas temen gue itu. Sekelebatan gue, cuman gue nggak mau menegaskan, nggak mau ngasih tahu ke teman, takutnya dia yang makin drop gitu ya. Makanya gue simpan sampai kelar pendakiannya gitu. Karena
memang ada beberapa pendaki, banyaklah pendaki yang kalau misalkan lo nemu hal-hal ganjil, apalagi ngelihat yang aneh-aneh gitu, yang nggak biasa kita temuin, mendingan cerita ke teman itu pas udah turun, takutnya malah nular gitu. Transfer ketakutan ini. Iya, gitu. Gokil juga sih. Dan itu apa ya, kayak masih berbekas gitu loh teman-teman. Kenapa gua saat maghrib waktu Pangrango terakhir itu dicerita Bang Fatur, kenapa gua nggak mau nengok, karena gue takut gitu ketika gua nengok dianya malah kayak yang hai gitu. Nggak mau gitu, kayaknya nggak belum siap lagi gitu untuk ngelihat kayak gitu. Apalagi gua itu kan bukan orang yang sering melihat hal seperti itu, tapi beberapa kali memang pernah, seringnya ya memang di gunung gitu. Oke, memang pada dasar gunung ya, kita kan ambil sisi positifnya ya, dimanapun kita hidup tuh manusia berdampingan dengan yang hal kayak gituan juga men. Jadi ya mungkin wajar-wajar aja sih kalau misalnya kita ke suatu tempat yang memang bukan tempat kita, adalah kita nggak tahu kalau itu rumah mereka juga ya. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil positif adalah tetap ya kita ningkatin ketakwaan kita ya sama Tuhan yang Maha Esa. Terus kita juga harus mawas diri juga ketika kita di gunung, segala macam, apapun aturannya lo harus ikutin karena pada dasarnya bukan rumah lo di situ. Ya, setuju. Nah, ini permintaan lo semua udah gue kabulin ya buat manggil Bang Ega lagi. Oke, jadi kesimpulannya mungkin kalian bisa ambil yang positifnya, untuk yang negatifnya kalian gak usah ambil deh gitu loh, karena bagaimanapun gue buat konten ini untuk edukasi juga ke kalian nih supaya di luar sana lebih memawas diri. Oke nih Bang Ega, makasih banyak loh Bang ya. Sama-sama. Channel gue lagi, mudah-mudahan. Oh iya, Bang Ega tuh bikin channel juga nih men. Nanti gue taruh di link deskripsi ya, deskripsi. Mampir. Nah, jangan lupa mampir. Oke, Sobat Camat, seperti biasa gue mau pamitan dulu sama Bang Ega. Oke Bang Ega, makasih banyak ke Bang Ega. Sama-sama Bang, jangan kapok. Siap. Oke, seperti biasa, salam tua gapat dari calon Maya.